Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tabibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya wallahu alam bi muradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Aku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, salah satu rukun iman adalah mengimani para rasul, utusan Allah. Kita diwajibkan paling tidak mengetahui 25 rasul, walaupun sesungguhnya jumlahnya sangat banyak. Ada dua pengertian atau bisa dikatakan perbedaan antara rasul dan nabi. Kalau nabi itu laki-laki yang diberikan wahyu, sedangkan rasul laki-laki yang diberikan wahyu dan harus menyampaikan pada umatnya. Itulah perbedaannya, sehingga kalau rasul punya konsekuensi untuk berdakwah, mengajak umat ke jalan yang benar, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Tetapi kalau nabi hanya ansih mendapatkan wahyu seperti Nabi Ses ya, dan lain sebagainya, itu masih banyak lagi nabi-nabi, Nabi Khidir ya. Salah satu di antara rasul adalah Nabi Ibrahim, yang diyakini sebagai penghulu para nabi, sebagai bapak-bapak manusia, sebagai nabi yang luar biasa karena termasuk ulul azmi, yaitu yang tabah menghadapi berbagai cobaan. Nabi Ibrahim ini memiliki sejarah panjang. Kita tahu dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim lah yang mencari Tuhan lewat Al-Quran. Karena waktu itu banyak orang-orang kafir yang menyembah benda-benda, bahkan menyembah patung atau arca.
ayah Nabi Ibrahim sendiri adalah seorang pemahat atau pematung yang bernama Azar. Jadi produksi patung. Memang di dunia ini Gusti Allah memberikan menciptakan sesuatu itu tanpa bukan tanpa alasan atau sia-sia belaka, tidak. Semua kehidupan ini menjadi contoh. Kalau kita melihat Nabi Ibrahim ini, contoh adalah bahwa belum tentu orang tuanya itu tidak soleh, kemudian anaknya tidak soleh. Bisa juga orang tuanya tidak soleh, anaknya soleh. Seperti Nabi Ibrahim, walaupun bapaknya itu pengusaha patung, ya pemahat patung, tapi anaknya seorang nabi. Demikian pula kebalikan Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu orang tuanya kan soleh, nabi, tapi anaknya, ya anaknya kurang ajar, itu Kanan, melawan ajakan orang tuanya. Ini semua menjadi gambaran. Sehingga kita hidup bermasyarakat itu jangan pernah menjustis. Kadang ada di masyarakat itu ada orang mulai ngaji di kampung, itu bapaknya kan apa kiai, kadang begitu. Tidak boleh begitu ya. Belum tentu bapaknya kiai, anaknya kiai, belum tentu, dan sebaliknya. Belum tentu orang tuanya bukan kiai, anaknya kiai, biar juga. Kadang orang masih melihat seperti itu. Karena apa? Nasab, keturunan itu ada hubungannya. Ya, ini memberikan apa? Buktinya Nabi Ibrahim walaupun orang tuanya pematung, tapi dia sebagai nabi. Dan dalam pencariannya kan disebutkan melihat bulan, melihat matahari, dan ternyata bukan itu semua Tuhan itu. Bahkan Nabi Ibrahim ini sering main-main dengan patung ya, karena bapaknya tukang buat patung, itu main-main dengan patung ya. Bagaimana main-mainnya? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia. Jadi Nabi Ibrahim itu juga waktu kecilnya ya sering main-main patung. Bapaknya kan punya koleksi, namanya bakul patungan banyak ya. Ada patung besar, ada patung kecil gitu. Yang ketika bapaknya masih pergi, dia masuk ke kamar patungnya itu, ke arcanya itu. Nah, si Nabi Ibrahim membawa kampak itu. Semua dikampai patungnya itu. Kampak semua habis, tinggal patung yang gede itu. Lah kampaknya kemudian diletakkan di pundaknya si patung itu. Jadi semua udah habis, kampaknya diletakkan di patung yang besar itu, yang dibiarkan utuh, tidak dirobohkan. Ketika ayahnya pulang kan kaget itu. Ini pasti Ibrahim yang punya apa itu, yang berbuat seperti Ibrahim ini, dipanggil itu. Ibrahim, kamu kan yang merobohkan patung? Enggak bagaimana? No, yang merobohkan patung pasti itu patung yang gede itu, yang bawa kampak gitu. Ya, dia mengatakan, mana mungkin patung bisa merobohkan patung itu. Ini udah kena terjebak ya. No, kenapa? Wong patung tidak bisa meroboh patung lain, kenapa kok Bapak kok menyembahnya, menganggap Tuhan? Nah ini udah telak ya. Nah jadi karena memang Nabi Ibrahim diberikan kecerdasan, dalam Quran diberikan rusdah ya, sejak kecil gitu. Nah, ini keberanian Nabi Ibrahim seperti itu. Nah, kemudian pada saat Raja Namrud ya, Namrud itu kan semua anak laki-laki dibunuh. Nabi Ibrahim selamat masukkan gua, dan dia itu tahan lapar, tahan minum. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Tapi setelah gede, karena dianggap membawa agama baru, Nabi Ibrahim pernah dihukum, yaitu dibakar. Ajaib, ketika dibakar, api tidak bisa menyentuh kulitnya Nabi Ibrahim.
Dalam Quran diabadikan surat Al-Anbiya ayat 69, Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api itu diperintahkan untuk dingin, tidak mengenai kulit Nabi Ibrahim. Ini mukjizat Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim ini bermasalah dengan Raja Namrud, ya, kemudian Nabi Ibrahim ini berpindah, dakwahnya berpindah, ya, yaitu ke Jazirah Arab, ke Saudi Arabia. Dan Nabi Ibrahim ini diyakini sebagai orang pertama yang membangun tempat ibadah, membangun Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam sedunia. Ini diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 91 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakatau wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatin maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini ayat ini menyatakan bahwa, ya, tempat ibadah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim, ya, di Mekah, dan orang yang masuk ke dalamnya akan aman, bahkan menjadi kemudian rangkaian ibadah, yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sampai sekarang orang Islam harus melaksanakan haji, yaitu rukun Islam yang kelima bagi yang istita'ah, mampu. Mampu itu bagaimana? Tidak hanya mampu uangnya, ya mampu uangnya, mampu kesehatannya, juga mampu regulasi aturannya. Misalnya sekarang ini, ya, haji harus menunggu sekian tahun lamanya. Kita lihat berapa umur kita. Kalau kemudian nanti saatnya tidak bisa masuk, kan berarti kita masih butuh istitoah, regulasi aturan. Nah, ini tentu kita mengharap pada majelis ulama supaya bisa mengupas bagaimana, ya, kalau orang mau berhaji tapi terkendala dengan istitoah aturan. Misalnya pergi haji tidak boleh usia 64 tahun ke atas. Ini harus dipecahkan, tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh kemudian pokoknya daftar, ya, tidak begitu, ya. Sudah cukup niat, tidak begitu. Ini perlu pemecahan, ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu pertama kan dia, istrinya Sarah, ya, Sarah sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Akhirnya Dewi Sarah memberikan izin, bahkan istilahnya mencarikan perempuan untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim, Dewi Hajar. Dan setelah dia nikah dengan Dewi Hajar, dia punya anak, yaitu Nabi Ismail. Dan belakangan setelah si Hajar itu punya anak, Dewi Sarah yang bertahun-tahun tidak pernah punya anak, malah dia hamil. Kemudian punya anak Ishak, ya, Nabi Ishak. Nah, kita akan fokus pada Nabi Ismail ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak bisa lepas dari sejarah, ya, historika korban, ibadah korban. Karena apa? Pada satu ketika Nabi Ibrahim ini mimpi. Dalam mimpinya itu diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fangdur madza tara. Qala ya abatif'al insyaallah minas sabirin. Nabi Ibrahim mimpi diperintah supaya menyembelih anaknya. Coba,
Hubungan anak dengan orang tua pasti luar biasa. Orang tidak punya anak saja bertahun-tahun ingin punya anak, ya kan? Bahkan hidup ini tak ada artinya tanpa anak. Punya anak, lama tidak punya anak satu, yaitu Nabi Ibrahim itu sebelum Ishak lahir ya. Masih senang-senangnya pada usia 13 tahun. Ya kan, masih remaja, kalau kita melihat sekarang masih usia SMP ya. Itu sayangnya bukan main. Anak satu kan disayang. Satu ketika mimpi ada perintah supaya dia menyembelih anaknya. Menyembelih, bayangkan, menyembelih itu. Dia tidak percaya, ini benar apa tidak mimpi ini. Akhirnya dia nunggu, belum bisa memutuskan. Mimpi lagi supaya menyembelih anaknya, putranya itu Nabi Ismail itu. 2 kali. Sampai 3 kali mimpi baru Nabi Ibrahim sadar, wah ini benar ini, mimpi sampai 3 kali kok ya. Baru dia menyadari. Nah, kalau begitu kita harus segera menyampaikan pada Nabi Ismail. Bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa berbahagia, ternyata mimpi ini dialami Nabi Ibrahim sampai 3 kali. Falamma balagha ma'usya qala ya bunayya inni ara fil manam ani atbahuka. Ismail anakku, aku bermimpi supaya aku menyembelihmu. Ini perintah dari Allah. Bagaimana jawaban Ismail? Ya, ayahnya bertanya akan menyembelih dia karena perintah Allah. Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif'al insyaallah minas sabirin. Ayah, kerjakan perintah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Bayangkan itu. Ya. Bapaknya masih bingung bagaimana nanti mau apa tidak. Anaknya malah siap, sanggup. Karena apa? Ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Harus dikerjakan. Nah, akhirnya Nabi Ismail dibawa ke Mina. Ya, ini Mina. Kemarin saya pas umrah itu melihat ada petilasannya, batunya yang untuk apa? Untuk menentangkan Nabi Ismail itu. Dibawa ke Mina, kemudian diikat tangannya. Ya. Di dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Muhammad Said At-Tantawi menjelaskan, ya abati usdud ribati hatta la ad-dharib waqfuf anni thiyabaka hatta la yatanasara 'alaiha syai'un min dami fatarahu ummi fatahzan wa asri marasikin ala halqi liyakuna ahwana lil maut alayya faida taita ummi faqra alaiha assalam minni. Nah, ini Nabi Ismail minta pada orang tuanya, Abah, ayahku, ikatan ini kencengkan, ya, dikencengkan, dieratkan, supaya aku nanti tidak bergerak, ya. Sebab kalau saya tidak dikencengkan nanti merasa sakit, sebenarnya kan bergerak, ya. Sing-singkan baju Abah supaya tidak terkena cipratan darah dari saya ini. Sebab nanti kalau baju Abah ini kena cipratan darah saya, kemudian ibu saya tahu, pasti sedih dia. Dan lagi percepat menyembelih saya itu. Karena saya tahu akan melihat kilatan pisau yang tajam seperti itu di leher saya. Ya, agar saya lebih ringan menikmati kematian ini. Dan nanti kalau saya sudah disembelih dan mati, maka tolong sampaikan salam saya pada ibuku di rumah. Coba bayangkan ya, grenes ya. Anaknya sampai begitu.
ya ikatlah yang kenceng karena apa? Supaya saya tidak budi merasakan sakit itu yang kenceng. Dan baju abah, baju bapak ini dikelen ya, supaya tidak kena cipratan darah ini. Sebab nanti kalau melihat bekas darah itu pasti ibu sedih. Dan saya sendiri supaya cepatnya bisa melaksanakan tugas ini. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, nikmal aunu anta ya bunaya al amrillah. Orang tuanya Ibrahim itu kagum, pertolongan yang luar biasa ya kamu sendiri anakku di dalam pelaksanaan perintah Allah ini. Ini juga dimuat dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib tulisan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, kemudian tidak hanya itu, Nabi Ismail mengatakan, ya abati kabani liwatsi alal jabini fa innaka idza nadharta fi wajhi rahimtani wa atrakatka raqatun tahulu bainaka wa baina amrillah wa ana la angduru ila sifarah fa ahruj. Wahai ayahku, palingkan wajahku, kon ngurepe ya, diringkeh gitu, hingga tak terlihat olehmu. Karena sungguhnya jika melihat wajahku, engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah. Apalagi di depan mataku terlihat kilatan pisau yang sangat tajam. Tentu ya, membuatku ketakutan. Ini dalam tafsir disebutkan dalam tafsir As-Sa'labi oleh Syekh Abu Ishaq bin Ibrahim As-Sa'labi. Betapa sebetulnya dua orang ini juga merasa perasaannya tidak karu-karuannya. Bagaimana seorang bapak untuk menyembelih anaknya? Bagaimana seorang anak untuk menerima perintah dari Allah untuk bapaknya? Coba bapak jangan saya nih wajah saya dipalingkan supaya wajah bapak juga jangan melihat saya. Sebab kalau kemudian melihat melas. Kalau melas berarti ini perintah Allah ini kita tidak ikhlas ketika mengerjakannya. Jadi kalau kita ilustrasikan ya, kita gambarkan, kita mungkin nangis. Ya, kalau kita visualkan dalam sebuah cerita mungkin ini menangis. Karena bagaimana juga namanya anak itu sudah. Saya pernah mendengar pengalaman orang tua, saya punya teman ketika dia itu kepaten anaknya atau anaknya meninggal itu, ingatan pada anaknya itu udah habis bertahun-tahun. Bahkan setiap pagi dia akan berkunjung ke makamnya untuk berdoa. Bayangkan. Ini emosi anak dan bapak, emosi anak dan ibu itu sama di situ. Di sini diuji supaya kedua-duanya mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah begitu kemudian dimiringkan, digosok itu. Ini tidak mempan, pesonya itu tidak mempan, padahal peso itu bisa untuk memecahkan batu. Ketika ditempelkan di leher Nabi Ismail, itu tidak mempan sama sekali, tidak luka. Leher bahkan lunak, hari itu lunak, mudah kena luka. Itu tidak luka sama sekali. Berkali-kali dicobanya sampai 3 kali, itu tidak luka sama sekali. Nah, kan bingung, kenapa ya pisau ini sampai tidak mempan? Padahal istilahnya kalau untuk nebang pohon pisang bahkan dikatakan batu itu bisa pecah oleh pisau itu. Tapi ketika digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail, tidak bisa. Lalu Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 101 sampai 104, wa natainahu aya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin inna hadzal wal balaul mubin wa fadainahu bidzabhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin. Bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.
Pemirsa yang berbahagia, kegelisahan Nabi Ibrahim tidak berhasil untuk menyembelih putranya Nabi Ismail, akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu ya Ibrahimu qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin inna hadza lahuwal balaul mubin wa fadainahu bidzabhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kamu memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami terus amal itu dengan seekor sembelihan besar kami abadikan untuk Ibrahim, pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ternyata kemudian diganti dengan sembelihan lain, itu kambing. Nah, kambing ini dulu adalah korbannya Habil dan Qabil. Dulu kan anaknya Nabi Adam pernah diperintahkan untuk korban Habil dan Qabil. Yang diterima itu korbannya Habil, berupa domba itu. Nah, setelah itu domba yang dikorbankan oleh anaknya Nabi Adam itu kan dipelihara di surga sampai sekian lama, kemudian untuk menggantikan prosesi penyembelihan Nabi Ismail oleh bapaknya Nabi Ibrahim. Dan ini kemudian menjadi syariat sampai sekarang kita umat Islam, agar yang berkemampuan supaya berkorban, menyembelih kambing, lembu, sapi ya, atau onta, itu bahimatul an'am. Nah, saking senangnya ini Nabi Ibrahim ya, mendapat anugerah Allah, bahwa perintahnya Allah telah dilaksanakan dan Allah menerima, dan sebagai buktinya Allah menggantikan dengan kambingnya Habil. Akhirnya Nabi Ibrahim itu mengadakan korban ya. Beliau berkorban itu 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 onta. Luar biasa ya. Dan sampai sekarang bahwa tidak ada ibadah yang paling hebat kecuali berkorban di hari Nahar, tanggal 10, yaitu hari Idul Adha. Kemudian diteruskan sampai tanggal 11, 12, 13. Kalau kita lihat dalam surat Al-Kautsar, inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Setelah sholat kamu wanhar, berkorbanlah ya. Berkorbanlah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Nah, ini historika atau sejarah korban berawal dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya Nabi Ismail. Itu dilakukan karena ketabahannya, karena konsistensinya pada perintah Allah itu, Allah memberikan anugerah berupa menggantikan. Semestinya yang dikorbankan Nabi Ismail digantikan dengan domba atau kambing, yang itu adalah korbannya Habil. Waktu itu Habil korban terima, dipelihara di surga, kemudian untuk menggantikan korban itu. Lah kita umat Islam sekarang ini kemudian diperintahkan. Ini hukumnya kan sunnah muakkad ya. Diperintahkan yang sudah punya kemampuan, kita berkorban, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kadang terjadi persoalan ya. Kalau kita hidup
di komunitas perumahan. Ya. Di sini jadi persoalan adalah pasti ada tetangga yang non Muslim, ya kan? Tidak semuanya Muslim kan? Kalau bukan perumahan ya bisa dijamin semua Muslim. Tapi kalau di perumahan mungkin ada yang beragama Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha. Lalu bagaimana? Boleh enggak? Kalau kita ini misalnya memberikan daging kurban ini kepada tetangga kita, ya, kepada orang-orang yang bukan Islam. Ya. Nah, ini kalau kita melihat ya di sini dari kitab Mughni, ya, Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni mengatakan wa yajuzu an yut'ima minha kafiron wa bihadza qala Hasan wa Abu Saur wa ashabur ra'yi wa qala Malik ghairuhum ahabbu ilaina wa kariha Malik walais ito an-nasrani jildal udhiyah walana annahu ta'amun lahu akluhu fajaza it'amahu lidhimi kasairi ta'amihi wali annahu sodaqatu tatawu'in fajaza it'amuha adhimi wal asir wa kasairi sodaqati tatawu fa amma sodaqah al wajibah minha falinsi'u dafwa ila kafir li anna sodaqatun wajibah fa asbahat az-zakat wa kafaratul yamin. Kalau kita melihat dari sini memberikan daging kurban ya, kepada non muslim itu ada yang berpendapat boleh, ada yang tidak. Karena kita punya tetangga non muslim itu hajar, monggo mau diberi. Kalau misalnya kita tidak apa-apa. Demikian sekelumit jawab tutur, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli alaihi dal bahai wal jalali burata wa asila. Allahumma kama khassastana bi kitabikal karim wa hadaitana ila siratal mustaqim. Aslih bihi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma dhahara wa baton. Allahumma asrah bil Qur'anil azim sudurana wa yasir bihi umurana wa adim bihi ujurana wa hasin bi ahlaqana wa wasi bi arzaqana wa nabri bihi kuburana. Allahumma inna nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wa sa'adah wa syahadah wal mu'afatat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.